Tambang batu bara yang semula diproyeksikan menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama justru berubah menjadi sumber retakan paling serius di tubuh PBNU. Selain itu, konflik yang mengemuka beberapa hari terakhir memunculkan kembali rivalitas lama antara Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, dan Sekjen PBNU, Gus Ipul, Saifullah Yusuf. Situasi memanas setelah Syuriah PBNU resmi memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum pada Rabu, 26 November 2025. Tak lama setelahnya, sebuah spanduk digital yang menampilkan nama Gus Ipul sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PBNU beredar luas. Meski Gus Ipul menilai spanduk tersebut sebagai hoaks, kemunculannya memperkuat dua dugaan utama. Adanya dorongan agar dirinya menggantikan Gus Yahya, atau sindiran terhadap kemungkinan ambisinya mengambil alih pucuk pimpinan. Tambang jadi sumber retak. Sejumlah tokoh NU, termasuk Mahfud MD, menilai konflik ini tak bisa dilepaskan dari pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Ia menyampaikan bahwa pemberian konsesi kepada NU, termasuk tambang batu bara di Kalimantan Timur, memicu perebutan pengaruh di tubuh PBNU. Situasinya dianalogikan sebagai kawanan semut yang menemukan tumpukan gula. Diperebutkan, bukan dimanfaatkan secara sehat. Konsesi tambang ini juga dianggap sebagai hasil dari kedekatan politik. PBNU disebut sebagai pihak yang paling aktif meminta jatah pengelolaan tambang saat pemerintah membuka peluang bagi ormas keagamaan. Rivalitas lama Gus Yahya versus Gus Ipul. Di tengah dinamika tambang, rivalitas personal semakin terlihat jelas. Gus Yahya selama ini dikenal dekat dengan elit politik tertentu, termasuk terlibat dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Ia juga disebut-sebut sebagai sosok yang aktif melakukan manuver, termasuk saat menghadirkan akademikus pro-Israel, Peter Berkowitz, dalam acara kaderisasi NU dan kegiatan di Universitas Indonesia. Langkah itu menjadi salah satu alasan pencopotannya. Sementara itu, Gus Ipul memiliki rekam jejak politik yang panjang. Mantan anggota DPR dan Sekjen PKB, pernah menjabat Menteri PDT, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Pasuruan, dan kini Menteri Sosial di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Keterikatannya dengan politik dinilai menjadi kunci yang membuatnya memiliki basis dukungan kuat di struktur PBNU. Struktur NU yang memilih ketua umum melalui mekanisme voting turut membuat sosok dengan kemampuan manuver politik lebih mudah meraih posisi strategis. Karena itu, masuknya banyak politikus pragmatis ke dalam struktur pimpinan PBNU dianggap sebagai konsekuensi sistemis, bukan kebetulan. Siapa pemenangnya? Gus Yahya kini berhadapan langsung dengan Rais AM PBNU Miftachul Afyar, figur tertinggi dalam struktur NU yang disebut tidak lagi berada di pihaknya. Sebaliknya, Gus Ipul diprediksi memiliki peluang untuk memperoleh dukungan Rais AM maupun dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisinya sebagai pembantu presiden. Namun situasinya tidak sesederhana dua kubu. Gus Yahya juga memiliki kedekatan politik dengan Prabowo pada Pilpres 2024, sehingga peta dukungan tidak mudah dipetakan. Di tengah pertarungan elit itu, pihak yang paling dirugikan justru adalah Nahdlin. Konflik berkepanjangan membuat kepentingan warga NU terpinggirkan. Ibarat dua gajah bertarung, pelanduk yakni warga NU, berada di posisi paling menderita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.